Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rasakah, channel yang membahas tentang akuntansi, bisnis, keuangan, dan investasi. Pada tema kali ini saya sedikit mau membahas mengenai cara membaca laporan keuangan yang tentunya terkait sama kinerja bisnis kita. Ya, jadi kalau kita udah punya bisnis, kita melihatnya itu ada progres kemajuan atau tidak bisa dilihat dari sini. Pertama, orang tentu akan melihat melalui income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini ya, ini terkait erat sama yang namanya pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu terkait juga dengan penjualan. Oke. Nah, jadi ceritanya gini ya. Eh, ada seseorang lah kita bilang dia pebisnis, dia punya suatu usaha, dia operating itu bisnis, dia lihat bulan per bulan, ya. Bulan pertama dia lihat laporan keuangannya, labanya misalnya saya sebutlah labanya laba bulanan ya, labanya 10 juta. Ya. Terus juga laba bulan kedua 15 juta. Ya. Laba bulan ketiga let's say 20 juta. Nah, tentu 3 bulan ini kita bisa melihat progresnya itu meningkat. Ya, meningkat dari 10 juta, 15 juta, dan 20 juta. Oke, pertanyaannya gini. Pada saat kita melihat eh, penjualannya, penjualan dari bisnis kita itu meningkat dari sisi pendapatan, apakah bisnis kita itu memang bisa dibilang bagus? Oke, jadi tema yang mau saya angkat itu. Kenapa? Karena gini, memang ya indikator dari bisnis itu adalah berapa banyak yang bisa kita jual. Tentunya kalau berapa banyak yang bisa kita jual, maka akan mendapatkan berapa banyak pendapatan yang bisa masuk. Oke, berarti dia masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tentunya di sisi yang paling atas itu ya, di sisi pendapatan. Oke, dengan data yang tadi 10 juta, 15 juta, dan 20 juta, itu berarti pendapatannya meningkat. Tentunya akan senang. Tapi saya bilang jangan dulu. Jangan dulu senang. Kenapa? Karena pendapatan itu ya, itu bisa jadi itu adalah sesuatu yang accrual. Artinya apa? Accrual. Accrual itu bisa jadi dia lawannya itu kan, kalau accrual lawannya itu kan cash basis ya. Jadi kita melakukan penjualan, belum tentu uangnya juga ikut masuk. Bisa jadi karena kita accounting itu sistemnya accrual, bisa jadi itu diakui sebagai pendapatan. Pada saat kita jual, kita akui sebagai pendapatan. Tapi uang masuknya belum terjadi. Ya, artinya belum ada uang masuk. Kita akui sebagai piutang. Nah, ini yang jadi problemnya sebenarnya ini. Kenapa kita bilang kita tidak boleh senang dulu pada saat ada data labanya meningkat ya tiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Dan ternyata itu dari sisi pencatatan accounting bisa dilihat dari sisi jurnalnya ya. Karena dicatatnya uangnya itu ternyata belum masuk. Kita catat dia sebagai piutang ya. Kita catat dia sebagai piutang, tentunya tidak ada uang masuk. Nah, coba bayangkan dalam sebuah bisnis gitu ya. Kita melakukan penjualan ya, penjualannya meningkat tapi tidak ada uang masuk dari penjualan tersebut. Artinya apa? Artinya kita hanya mengeluarkan barang, uang masuknya belum ada. Artinya apa lagi? Artinya kita harus menanggung biaya produksi, biaya operasional, ya, atau biaya gaji, biaya administrasi dan umum, itu ya, biaya transportasinya, ya, kita harus tanggung selama uang itu belum masuk. Kita menanggungnya itu secara cash loh.
ya kita secara cash, ya, karena biaya itu terjadi secara cash, real, ya. Sedangkan pendapatannya itu belum real. Belum real itu artinya apa? Penjualannya iya real, tapi uangnya belum masuk. Jadi pendapatannya itu belum real. Masih dibilang pendapatan secara pencatatan, ya. Nah, itu bedanya sama cash basis. Kalau ilmu warung ya, sebutnya ilmu warung, eh kita jualan, orang pasti langsung bayar. Ya, orang kita jual barangnya, orang langsung bayar. Kalau orang nggak bayar, nggak kita kasih barangnya. Itu penjualan cash basis. Tapi kalau bisnisnya udah besar, kita juga istilahnya menjual barang juga dalam skala besar, ya. Orang membelinya juga eh, tidak dengan harga yang murah, tidak dengan kuantiti yang sedikit, ya. Itu biasanya kita sistem penjualannya itu tidak secara cash, ya. Jadi masih ada piutangnya atau mungkin dia DP dulu gitu ya. Nah, dalam contoh kasus ini saya asumsikan biar mudah dipahami, saya asumsikan penjualannya secara kredit, ya, secara kredit full, tidak ada DP sama sekali. Jadi biar bisa mudah dipahami gitu ya. Nah, yang harus dilihat pada saat melihat sebuah perusahaan, ya, atau sebuah bisnis. Jadi dia ada dua sisi, ya. Pertama, lihat pendapatannya itu meningkat atau enggak dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Di satu sisi dilihat juga cash-nya atau cash flow-nya. Kita lihat lagi cash flow-nya. Kalau cash-nya itu dia berbanding lurus dengan pendapatannya, ya, itu artinya bagus, ya, bagus artinya. Tapi kalau berbanding terbalik, pendapatannya itu meningkat, tapi cash flow-nya itu menurun, itu harus dicari lagi sebabnya. Kalau ternyata poinnya tadi relate ya, atau berhubungan dengan pendapatannya atau penjualannya, berarti hati-hati. Ini yang disebut istilah bank itu kredit macet atau penjualannya macet. Ya, dia bisa menjual tapi tidak bisa menagih. Dan ini berbahaya gitu ya, berbahaya bagi bisnis. Karena biar bagaimanapun, ya, ada juga yang berprinsip bahwa cash is king, ya. Uang itu adalah rajanya dalam sebuah bisnis. Jadi kalau kita cuma bisa jualan tapi tidak bisa menghasilkan uangnya masuk gitu ya ke dalam bisnis kita, ke dalam perusahaan kita, ya, itu akan menjadi kinerja yang buruk gitu ya. Bahkan bisa mempengaruhi stabilitas, bahkan modal kita nanti bisa kemakan, ya, karena terlalu banyak piutang dan kita tidak jago dalam menagih piutang-piutang tersebut yang dihasilkan dari penjualan tersebut. Oke, sekian saja dari saya. Semoga bisa membuka wawasan kita ya. Jadi saya juga sama-sama belajar. Tapi saya melihat bisnis itu untuk saat ini, di tema ini, saya melihat bisnis itu dari sisi laporan keuangan, supaya kita bisa membaca laporan keuangan, supaya kita tidak senang dulu, supaya kita melihat faktor-faktor lain selain dari pendapatan. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.